Halo teman-teman, selamat datang di tutorial Mikrotik. Kali ini kita akan belajar cara setting hotspot dan juga cara blokir website yang masih pakai HTTP. Oke, langsung aja kita buka Winbox. Jangan lupa pasang kabel LAN di port 2 sampai 5. Bebas mau yang mana. Di sini saya pakai port 2 buat LAN ke PC atau laptop dan port 1 dari ISP. Pertama-tama, kita masuk dulu ke Mikrotik seperti biasa. Biasanya usernamenya admin dan passwordnya dikosongin aja. Tapi kalau nggak bisa masuk, kalian bisa hard reset supaya balik ke pengaturan awal. Sekarang buka tab Interface List, lalu klik WLAN 1. Kalau sudah, masuk ke tab Wireless. Di bagian mode, ubah menjadi Upbridge. Ini berfungsi agar Mikrotik bisa bertindak sebagai pemancar Wi-Fi, bukan hanya penerima. Kemudian, ubah bagian band menjadi 2 GHz BGN. Pilihan ini membuat Wi-Fi kompatibel dengan hampir semua perangkat, baik yang lama maupun yang baru. Setelah itu, klik Apply, lalu klik OK. Selanjutnya, buka menu IP, lalu pilih DHCP Client, klik tanda plus untuk menambahkan, kemudian pilih Ether 1, lalu klik OK. Konfigurasi ini berfungsi untuk meminta alamat IP secara otomatis dari ISP, supaya Mikrotik bisa terhubung ke internet tanpa perlu memasukkan IP secara manual. Klik OK. Selanjutnya, buka menu IP, lalu pilih Addresses. Di sini kita akan membuat 2 alamat IP, klik tanda plus pertama, buat untuk Ether dengan IP 10.10.10.1/24. Lalu ubah interface-nya ke Ether 2, dan klik OK. Selanjutnya, buat satu lagi untuk WLAN 1. Kali ini, saya contohkan dengan IP 192.168.10.1/26, lalu ubah interface-nya ke WLAN 1, kemudian klik OK. Pengaturan ini bertujuan untuk memisahkan antar jaringan. Selanjutnya, klik menu IP, lalu pilih DHCP Server. Kemudian klik tombol DHCP Setup. Pada bagian DHCP Server Interface, ubah ke Ether 2, sesuai yang ditunjukkan di video. Setelah prosesnya selesai, buat satu lagi DHCP Setup dan kali ini ubah interface-nya ke WLAN 1, juga sesuai di video. Langkah ini bertujuan agar setiap perangkat yang terhubung ke port LAN atau Wi-Fi bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis dari Mikrotik tanpa perlu disetting manual. Selanjutnya, klik menu IP, lalu pilih Firewall. Di bagian atas, pilih tab NAT, kemudian klik tanda plus untuk menambahkan aturan baru. Setelah itu, pindah ke tab Action, dan pada bagian Action pilih Masquerade. Pada tab General, bagian Chain isi dengan Search NAT, lalu di bagian Out Interface pilih Ether 1. Lalu klik OK. Pengaturan ini berfungsi untuk mengizinkan semua perangkat di jaringan lokal agar bisa mengakses internet menggunakan IP publik dari ISP. Setelah melakukan pengaturan firewall tadi, seharusnya komputer kalian sudah bisa terhubung ke internet. Kalau belum, silakan ikuti langkah-langkah yang ada di video untuk memastikan koneksi sudah benar. Kalau sudah terhubung, lanjut ke menu IP, lalu pilih Hotspot, dan klik Hotspot Setup. Pada bagian Hotspot Interface, ubah ke WLAN 1. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah yang ada di video sampai pada bagian DNS Name. Nah, di bagian DNS Name, kalian wajib mengisi nama sesuai keinginan. Tetapi pastikan berakhiran .com, contohnya, bisa kalian isi dengan tes.com atau tutorialmikrotik.com. Setelah itu, coba kalian sambungkan perangkat ke Wi-Fi yang tadi sudah dibuat, menggunakan username dan password sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Jika berhasil, tampilannya akan muncul seperti yang terlihat di video. Cek alamat IP pada perangkat kalian. Selanjutnya, buka terminal CMD, lalu lakukan ping ke alamat IP perangkat, misalnya 192.168.10.62. Hasilnya harus sama di video. Sekarang kita lanjut ke cara membuat hotspot kedua dengan menggunakan security profile. Sebelumnya, nonaktifkan dulu hotspot yang sudah dibuat sebelumnya dengan cara klik ikon tanda silang di bagian atas. Setelah itu, masuk ke menu wireless, lalu buka tab security profiles, dan klik tanda plus untuk menambahkan profil baru. Di kolom name,
isi dengan nama sesuai keinginan pada contoh di video, saya menamainya password. Kemudian, ubah modenya menjadi dynamic keys, dan pada bagian authentication types, centang semua opsi. Selanjutnya, di bagian WPA Prasyarat key isi dengan password yang kalian inginkan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isi juga bagian WPA 2 Prasyarat key dengan password yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu klik OK. Berikutnya, buka kembali menu Wireless Interfaces, lalu di bagian Security Profile, ubah ke nama profil yang baru saja kalian buat, misalnya password. Terakhir, klik Apply, kemudian klik OK. Langkah ini bertujuan untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan pada hotspot, agar hanya pengguna dengan password yang benar yang bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi kalian. Setelah semuanya selesai, sekarang coba cek kembali menggunakan perangkat kalian, misalnya dengan HP. Sambungkan ke Wi-Fi yang baru saja dibuat, dan tampilannya akan muncul seperti yang terlihat di video. Oke, selanjutnya kita akan membuat pemblokiran situs web berbasis HTTP. Pertama, buka menu IP, lalu pilih Web Proxy, centang opsi Enable untuk mengaktifkan fitur Web Proxy. Pada bagian Cache Administrator, kalian bisa isi sesuai nama kalian di sini. Saya isi dengan Webmaster. Setelah itu, klik Apply. Kemudian, pindah ke tab Akses, lalu klik tanda plus untuk menambahkan aturan baru. Pada bagian Dashboard, isi dengan 80 karena port 80 digunakan oleh HTTP. Lalu, di bagian Dashhost, masukkan alamat web HTTP yang ingin kalian blokir. Sebagai contoh, di sini saya gunakan repo.ugame.ac.id. Di bagian Action, pilih Denny, lalu klik OK. Setelah itu, buka menu Firewall, lalu pilih tab NAT, dan klik tanda plus. Pada bagian Chain, ubah menjadi DeskNAT. Kemudian di bagian Protokol pilih TCP, dan isi Dashboard dengan 80. Untuk interface, ubah ke Ether 2, karena itu adalah jaringan LAN dari komputer kita. Selanjutnya, buka tab Action. Ubah actionnya menjadi Redirect, dan di kolom To Ports isi dengan 80-80. Terakhir, klik OK. Sekarang, coba akses situs yang tadi kalian masukkan di web proxy. Sekarang kita akan mencoba memblokir file dengan ekstensi tertentu, seperti .mp3 dan .mkv, tetapi khusus untuk situs yang masih menggunakan protokol HTTP. Caranya, buka kembali menu web proxy, lalu masuk ke tab Akses. Klik tanda plus untuk menambahkan aturan baru. Pada bagian Dashboard, isi dengan 80, karena file ini akan diblokir lewat koneksi HTTP. Kemudian, pada bagian Path, isi dengan asterisk, .mp3 tanda bintang di sini berarti semua file akhiran, .mp3 akan diblokir. Setelah itu, pada bagian Action, pilih Denny, lalu klik OK. Selanjutnya, buat satu aturan lagi dengan cara yang sama. Bedanya, kali ini pada bagian Path isi dengan asterisk.mkv untuk memblokir file video dengan format MKV. Klik OK untuk menyimpan. Sekarang, coba buka situs atau direktori yang berisi file musik atau video, seperti index of mp3 atau index of mkv, dan pastikan URL-nya masih menggunakan HTTP. Jika pengaturannya benar, maka file dengan ekstensi mp3 dan .mkv tidak akan bisa diakses. Selanjutnya, kalau kalian ingin agar saat sebuah situs diblokir pengguna langsung diarahkan ke situs lain yang lebih aman, kalian bisa menggunakan fitur Redirect. Caranya, buka kembali tab Akses di menu Web Proxy. Nah, di bagian bawah, kolom Redirect to, isi dengan alamat website yang ingin kalian tampilkan sebagai pengganti ketika situs blokir. Sebagai contoh, di sini saya isi dengan smkipdarussalam1.sch.id. Setelah itu, klik OK untuk menyimpan perubahan. Sekarang,
Coba buka kembali situs yang diblokir. Jika pengaturannya benar, maka secara otomatis akan dialihkan ke situs yang tadi sudah diatur. Demikian tutorial konfigurasi hotspot dan pemblokiran situs HTTP di MikroTik. Dengan langkah-langkah tadi, kalian sudah bisa mengatur jaringan dan menjaga akses internet agar lebih aman. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir, dan semoga bermanfaat.